Saudara, momen Presiden Jokowi tampil bersama figur potensial bakal capres hingga lempar kode dukungan di Pilpres. Apa maknanya? Apakah Jokowi berpeluang menjadi kingmaker di Pilpres 2024? Dan seperti apa pengaruhnya pada peta poros politik saat ini? Kita bahas bersama dengan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dhanil Ansar Simanjuntak, dan juga Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam, Mbak Nilo. Selamat malam, Nino. Ya, saya ingin ke Bung Burhan dulu nih, bicara soal apa yang dilakukan oleh Jokowi belakangan ini, lempar-lempar sinyal ke tokoh-tokoh tertentu. Apakah memang Jokowi punya peluang jadi kingmaker atau memang dia adalah kingmakernya saat ini? Di awal saya sudah memprediksi Presiden Jokowi ingin memainkan peran lebih dalam proses transisi kekuasaan di 2024. Nah, biasanya Presiden jilid kedua itu kan cenderung menjadi lemdak. Nah, ini tidak terjadi dalam kasus Presiden Jokowi. Beliau terus-menerus menjaga popularitasnya, approval ratingnya konsisten di atas 70%. Dan karena ada batasan konstitusional untuk maju di kali ketiga, maka bacaan para analis terhadap langkah Presiden Jokowi di periode kedua yang selalu kencang untuk mempertahankan popularitasnya itu tiada lain kecuali untuk menjadi kingmaker yang menentukan siapa capres di 2024. Indikasinya sangat banyak untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi sejak menit pertama setelah beliau dilantik sebagai presiden periode kedua itu ingin memainkan peran yang sangat krusial dalam menentukan peta pencapresan 2024. Dan Jokowi bisa? Nah, sangat bisa, tentu tergantung oleh tiga kondisi ya. Kondisi yang pertama adalah sejauh mana Presiden Jokowi mampu mempertahankan approval rating. Kalau approval ratingnya drop, jangankan orang terdekatnya, ya, orang-orang sekitarnya akan lari karena akan takut terkena getah jika approval ratingnya drop. Tetapi kan kita melihat 2 tahun terakhir ini approval ratingnya tetap tinggi bahkan di masa pandemi. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah sangat tergantung oleh konstelasi capres. Ada tidak capres yang dominan? Nah, per hari ini survei indikator termasuk survei Kompas itu tidak menemukan capres yang dominan. Ganjar Pranowo meskipun berada di peringkat pertama, itu elektabilitasnya tidak sampai 40%, sekitar 37% dengan simulasi 36. Jadi semakin muncul calon yang tidak terlalu dominan, maka berkah Presiden Jokowi menjadi menentukan. Nah, yang terakhir adalah tergantung oleh MK. MK ini masih mensyaratkan 20-25% presidensial threshold atau tidak. Meskipun sudah ada puluhan kali upaya untuk melakukan judicial review, tapi kalau misalnya skema aturan kaitan dengan pencanangan presidensial threshold ini masih ditetapkan yang sangat tinggi tadi, maka Presiden Jokowi sebagai presiden yang mewadahi 7 partai koalisi pemerintah itu menjadi menentukan. Tapi kalau misalnya ternyata diturunkan, maka 2 partai oposisi sudah cukup. Bisa Baik. Kita tahan di sana dulu. Saya ingin ke Bung Andreas dulu. Bu Mega sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Partai PDIP maksud saya, ini kan belum bicara soal capres dan lain sebagainya, tapi Pak Jokowi sudah lempar sinyal sana sini gitu. Bagaimana Bung Andreas? Saya kira Pak Jokowi tidak bicara soal capres, tapi Pak Jokowi mempertemukan, artinya mempertemukan ya yang kita tahu bahwa semua figur-figur yang ada dalam hal ini misalnya Mas Ganjar, kemudian Pak Prabowo di dalam pertemuan seperti itu sangat mungkin untuk diinterpretasikan ya, artinya dalam arti bahwa masyarakat berinterpretasi, para pengamat berinterpretasi bahwa ini dalam rangka upaya untuk kalau saya katakan Pak Jokowi ya sebagai presiden yang seperti tadi Mas Burhan sampaikan mempunyai approval rating yang tinggi, dan juga Pak Jokowi selama ini bekerja keras di dalam 2 periode sebagai presiden, tentu ingin meninggalkan legasi dan legasinya itu dilanjutkan gitu. Dan sangat wajar dia menghendaki teman-teman yang dia percaya untuk melanjutkan kepemimpinan. Artinya Pak Jokowi yang pegang siapa mau jadi penerusnya, bukan Bu Mega? Oh bukan soal. Kalau saya melihat bahwa
menentukan itu adalah tetap ketua-ketua partai, karena mereka lah yang mempunyai tiket untuk memutuskan bahwa ya di sini Pak Jokowi meracik, bahwa itu ya mungkin saja gitu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Peran Pak Jokowi di sini saya lihat menarik, dan dan sebagai presiden yang mempunyai approval rating yang tinggi, beliau bukan presiden yang lemdak seperti yang mungkin kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, dan dia punya niat untuk ya memberikan kepercayaan pada teman-teman yang dia percaya gitu. Oke. Dan saya kira Jangan-jangan yang dilakukan Pak Jokowi atas restu Bu Mega ya? Perjuangan. Kenapa? Jangan-jangan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sebenarnya perpanjangan tangan untuk Bu Mega? Silakan itu bisa diinterpretasikan oleh masyarakat, tapi menurut saya peran Pak Jokowi ini adalah bagian dari peran ya memperjuangkan sesuatu yang dia yakini baik, apalagi ketika di dalam proses perjalanan ini ada belum apa-apa ada yang sudah mengatakan bahwa mereka memajukan calon yang antitesis terhadap dirinya. Saya kira sangat pantas kalau Pak Jokowi kemudian mengambil sikap untuk ya mencari. Mbak Puan gimana dong posisinya nanti, Bung Andreas? Mencari orang yang mempunyai satu tesis dan mempunyai peluang untuk memenangkan kontestasi ini penting. Dan saya kira ya. Kalau Pak Jokowi kemudian mesra dengan Pak Prabowo, dengan Ganjar, kemudian peluangnya Mbak Puan gimana dong? Karena Mbak Puan kan disebut-sebut akan jadi juga di PDIP, dari PDIP. Saya tidak ingin mempertentangkan itu bukan wilayah kita untuk mempertentangkan, tapi mencari yang terbaik itu adalah ya saya kira haknya Pak Jokowi juga gitu untuk memainkan peran ini, dan menurut saya ini adalah bagian dari perjuangan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sehingga dengan demikian kalau saya melihat misalnya ya sekarang setelah kepemimpinan Pak Jokowi muncul pemimpin yang antitesis terhadap dirinya, itu kan pasti saya kira siapapun tidak menghendaki hal tersebut terjadi. Baik, kita tahan di sana. Apa yang sangat rasional, menurut saya sangat rasional apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena ya dia tentu berharap orang yang melanjutkan, memenangkan dan kemudian melanjutkan apa yang dia pikirkan yang terbaik buat diri. Baik, kita tahan di sana dulu, Bung Andreas. Saya ingin ke Bung Daniel dulu. Bung Daniel, Pak Prabowo ini makin mesra dengan Pak Jokowi, makin mesra juga dengan Ganjar Pranowo. Bagaimana sih ini sebenarnya, apa langkah Gerindra di Pilpres 2024? Apa yang lagi dibangun? Mbak Nilu, Pak Prabowo, Partai Gerindra biasa mesra dengan siapapun. Jadi kita terbuka dan bersahabat dengan seluruh partai politik, dengan seluruh tokoh. Seperti berulang saya sampaikan, tentu konsepsi dan visi utama kontestasi kita pada 2024 nanti adalah menjaga persatuan, berkompetisi dengan sehat, dengan tidak mengorbankan persatuan kita sebagai bangsa dan negara. Itu yang pertama, Mbak Nilu. Kemudian kedua, terkait dengan cawapres Pak Prabowo, tentu Partai Gerindra sudah berkoalisi dengan Partai PKB, dan pembicaraan terkait siapa yang akan menjadi wapres Pak Prabowo nanti akan dibahas dan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Cak Imin, dalam hal ini Ketua Umum PKB. Namun Gerindra, PKB, Pak Prabowo dan Cak Imin berkomitmen untuk membangun kekuatan yang lebih besar. Artinya kami ingin berkompetisi untuk menang, dan kami ingin merangkul semua pihak yang punya visi sama dengan Gerindra dan PKB. Artinya tentu ketika misalnya akan mendekati Mas Ganjar atau mendekati siapapun atau ingin mengajak siapapun, tentu etikanya kami tentu harus bertemu dan bersepakat dengan PDIP misalnya, dalam hal ini Ibu Megawati, kemudian dengan yang lain misalnya dengan Golkar, tentu kami harus bersepakat dengan Golkar. Dan Bung Daniel, yang jelas Gerindra terbuka dengan siapapun. Maaf, saya tahan di sana dulu. Saya ingin tanya begini, Bung Daniel. Apakah memang kalau tadi kita lihat bersama Pak Hashim sudah menyebut bahwa Prabowo harus jadi capres apapun itu yang terjadi. Apakah itu artinya Gerindra sudah menutup
capres yang lain, hanya Prabowo saja capresnya begitu. Kalaupun nanti ada Ganjar, meskipun Ganjar misalnya surveinya di beberapa survei itu lebih tinggi dari Pak Prabowo, tidak bisa. Capres tetap adalah Prabowo Subianto. Mbak Niluh, amanah Gerindra, seluruh kader Gerindra, keputusan Gerindra dalam hal ini tentu adalah mencapreskan Pak Prabowo, dan itu final bagi Gerindra. Dan kita tentu membuka diri untuk komunikasi dengan semua pihak. Kenapa? Karena saya pikir dari sisi track record, dari sisi kapasitas dan lain-lainnya, kapasitas Pak Prabowo tentu sebagai capres, dan beliau punya pengalaman panjang terkait dengan itu. Kemudian yang kedua, pembicaraan dengan pihak yang lain, tentu kita tidak sekedar melihat survei. Karena apa? Karena tadi saya sebutkan, saya bersepakat dengan Bang Andreas, karena ada faktor lain, misalnya ya tadi koalisi partai, kemudian karena kekuatan itu yang nanti akan sangat menentukan dan merubah hitungan survei, karena ini kan hari ini belum ada formasi yang tepat dan belum ada formasi yang fix. Oleh sebab itu, ketika ada formasi yang fix, maka survei akan banyak. Maaf saya potong Bung Daniel. Jadi buka komunikasi ke yang lain itu adalah untuk cari wakilnya, bukan untuk capresnya, begitu ya? Tentu capres kami final Pak Prabowo, dan kita membuka diri berkomunikasi dengan partai lain untuk cawapres Pak Prabowo. Oke, baik, cawapres saja. Saya ke Pak Burhanuddin terakhir. Kalau Anda melihat peluang duet Prabowo Ganjar itu di pemilu 2024 mungkin nggak sih? Sekarang ini kan masing-masing umurnya sebagai capres calon presiden. Nah, Pak Prabowo sendiri punya keuntungan sebagai ketua umum partai, dan saat yang sama sudah berkoalisi dengan PKB, sehingga tiketnya sudah di tangan. Tetapi saat yang sama, untuk maju kan bukan sekedar mendapatkan tiket, tapi juga harus memastikan menang. Nah, pada titik itu sebenarnya sekarang kita banyak variabel ya. Variabel yang pertama adalah siapa yang akhirnya mendapatkan tiket dulu. Per hari ini kan belum ada capres yang secara resmi didaftarkan di. Jadi apapun bisa terjadi, tetapi menurut saya kuncinya ada di partainya. Nah, Ibu Mega ini mencalonkan siapa ini? Jadi, apakah Mbak Puan ataukah Ganjar Pranowo? Kalau misalnya Ganjar Pranowo yang dicalonkan, maka posisi Ganjar itu menjadi sangat menentukan, karena beliau tidak lagi maju sebagai cawapres menurut kalkulasi hari ini. Tapi lagi-lagi sangat tergantung oleh Ibu Mega. Nah, yang kedua, maju atau tidak Anies Baswedan. Kalau misalnya Anies Baswedan dapat tiket dan kemudian dimajukan secara resmi, maka perhitungan elit-elit partai adalah logika elektabilitas. Siapa yang bisa mengalahkan Anies Baswedan? Bukan lagi logika ketua umum. Nah, ini lagi-lagi sangat ditentukan oleh waktu-waktu terakhir sebelum pendaftaran. Jadi saya mengamati demikian nih loh. Jadi proses pertandingan Pilpres ini tidak ditentukan di babak normal 90 menit, 45 kali 2 dalam 50. Tapi di waktu injury time. Oh baik, injury time-nya nanti kita akan lihat. Baik, terima kasih Bung Burhanuddin Muhtadi. Maaf saya harus potong sampai di sana karena kita terbatas durasi. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi sudah bersama kami, dan juga terima kasih Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera dan juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dhanil Ansar Simanjuntak. Terima kasih Bapak-bapak sudah berbagi informasi dan juga pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.